Ya, selamat jumpa kembali rekan-rekan, teman-teman seprofesi. Salam satu lumpur. Ya, kita akan berbagi ya. Ini namanya untuk coring ya. Coring. Untuk coring reming. Nah, reming. Jadi untuk coring reming, artinya untuk memperbesar lubang reming. Seperti itu. Tapi ini desainnya untuk mesin bor gantung ya. Jadi memang demikian, mesin bor gantung. Dan kalau kita lihat ini pakai widya segitiga ya, kita susun ini sangat bagus sekali untuk memotong batu ya. Memotong batu itu bagus sekali, memotong batu. Jadi desainnya reming ya, nah, reming. Tapi bisa untuk memotong batu. Tapi kalau untuk ambil batu, nanti ada beberapa item ditambahkan di sini, apa namanya, widya, supaya nanti kalau batu masuk tidak jatuh lagi. Tapi kalau reming kan tengah sudah bolong, jadi ini hanya untuk ngedek ke bolongan atau memperbesar lubang ya. Seperti itu. Ini sangat tajam sekali ya. Kalau untuk batu bagus ini, dan dia resonansinya stabil. Nah, resonansinya stabil dan memang dia untuk model seperti ini dia mainnya halus seperti itu, tapi pasti seperti itu. Nah, jadi ini judulnya untuk reming ya. Nah, kenapa saya buat ini lebih kecil? Terkadang ada beberapa yang harus pakai trikon atau widya yang besar-besar. Nah, tidak masalah, selera seperti itu. Tapi semakin besar widyanya atau trikonnya, biasanya kalau nabrak batu tuh resonansinya tuh geradak-geradak, karena dia lebih lebih besar dimensinya. Jadi kalau untuk memotong batu, semakin dia tipis semakin tajam. Bisa dibuktikan nanti, semakin dia tipis semakin dia tajam, seperti itu. Nah, dan kalau untuk pemasangannya itu kita harus betul-betul jangan ragu-ragu. Kalau untuk kuningan ya, kita penuhin aja nggak apa-apa, ini penuhin aja nggak apa-apa, jangan kasih kesempatan. Nanti kalau dia kena batu, nanti kuningannya itu akan aus sendiri, dia akan muncul dengan sendirinya, jadi aman kita. Tapi kalau kita pasang nongol-nongol dan sebagainya, nanti widyanya yang hancur. Nah, kita pastikan seperti itu. Yang kedua, untuk mesin gantung ya ini ya, bukan untuk mesin rotary table atau yang lain. Nanti kalau rotary table nanti konstruksinya sudah beda lagi. Tapi kalau untuk mesin bor gantung yang pernah saya coba ya ini, biasanya kalau untuk reming atau coring biasanya macet. Sering kalau kita ngereming itu atau ngoring pasti macet kalau pas ketemu batuan. Nah, sebetulnya untuk menghadapi seperti itu simpel saja teman-teman. Kita harus sematkan yang namanya metrik di sini. Nah, ini namanya metrik. Metrik itu kita susun sedemikian rupa sehingga semakin rapat semakin bagus, semakin rapat semakin bagus. Nah, metrik ini kalau bisa ditenggelamkan aja, disisain 1 mili nggak apa-apa. Dengan asumsi begini, nanti ini harus dicowak ya, untuk supaya nanti kuningannya bisa berada di tengah ini. Kalau kita lihat dari sini mesti itu ada line-nya di tengah. Nanti kalau kita las, kuningannya akan masuk ke sana, dia mengikat ini, jadi tidak ditimbun. Nah, setelah udah lengket semua baru kita timbun. Nah, kita timbun. Nah, ini mengamankan coring supaya tidak macet. Jadi ketika dia sudah menembus batu, nanti ini yang memperlebar lubang, yang memperhalus seperti itu. Dan terbukti memang tidak sering macet. Nah, aman dia. Nah, lubangnya aman. Ini untuk mesin bor gantung ya. Nah, jadi kasih metrik. Jadi ditenggelamkan aja. Nanti ditimbun dengan itu pasti saya jamin aman seperti itu. Yang pertama, kedua tergantung nasib. Nah, kalau sudah tergantung nasib saya tidak bisa berkomentar. Tapi untuk mengatasi nasib, biasanya kita kasih trik seperti ini. Namanya metrik. Metrik itu adalah pengaman coring ya. Pengaman coring seperti itu. Jadi coring nanti tidak akan pernah macet di tengah jalan atau ngejim. Biasanya sering ngejim tanpa metrik. Nah, kita kasih metrik. Adapun dikasih yang lebih besar, itu bisa. Tapi resonansinya geradak-geradak. Betul itu. Dan itu kasihan stang bor sama mesinnya. Tapi kalau ini mainnya halus dia. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada masukan atau mungkin ada ide, bisa untuk
kita berbagi. Namanya senasib dan seperjuangan, seperti itu. Jadi ini untuk mengatasi supaya mesin tidak meronta-ronta, mesin menghadapi batu tidak resonansinya cetar-cetar, halus, ya seperti ini. Ini untuk batuan-batuan oke, tidak ada masalah. Tetapi semua tergantung daripada pengelasan ya. Pengelasan kadang-kadang suhunya terlalu tinggi juga tidak bagus, terlalu rendah tidak mau lengket. Nah ini teman-teman bisa belajar tentang jam terbang, nanti bisa sendiri bagaimana mengelas logam dengan kuningan supaya betul-betul pas suhunya. Karena widya ini kalau terlalu panas juga kurang baik ya, dia mengalami perubahan molekul di dalam karena dia banyak karbonnya, jadi mudah patah seperti itu. Untuk mengatasi seperti itu kita harus betul-betul jangan asal nempel terus ditimbun, jangan, tapi kita harus betul-betul memperhitungkan bagaimana dia mengikat seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kita berbagi, nanti ada solusi lebih lanjut lagi. Teman-teman bisa membuat gampang ini bisa membuat seperti itu. Ada contoh soalnya tadi sudah saya fotokan ya.